Hai hai hai. Halo adik-adik. Apa kabarnya? Semoga hari ini kalian tetap semangat di dalam pembelajaran ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kakak akan menyampaikan materi tentang penurunan tekanan uap, masih bersama dengan channel Duo Chemistry yang selalu ada di hati adik-adik sekalian. Baik, sebelum kakak sampaikan materi yang penting ini, jangan lupa dukung terus channel kakak dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Selamat menyaksikan. Baik adik-adik, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pertemuan hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian tekanan uap. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengaruh zat larut terhadap tekanan uap. Dan yang ketiga itu adalah siswa dapat menghitung penurunan tekanan uap larutan. Baik adik-adik, agar pembelajaran hari ini bermakna dan bermanfaat bagi kita semua, jadi kakak berharap adik-adik semua tetap fokus, dengarkan secara penuh apa yang akan kakak sampaikan nantinya, dan tidak mengganggu teman ataupun meninggalkan ruangan, dan abaikan chattingan-chattingan yang masuk di HP adik-adik agar materi penurunan tekanan uap ini bisa adik-adik ikuti dan pahami. Oke ya, sepakat ya adik-adik ya? Semangat belajar. Hai Sobat Kemis, apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Sobat Kemis, pernahkah kalian memperhatikan fenomena ini? Ketika mangkok berisi air yang direbus dibiarkan di udara terbuka, apa yang terjadi? Ternyata, dari waktu ke waktu, air akan menguap, membuat air tersebut habis, seperti yang terjadi pada pakaian yang menjadi kering karena proses penguapan. Proses ini adalah perubahan zat dari wujud cair menjadi gas. Setiap zat cair memiliki kecenderungan untuk menguap, meskipun kecepatan penguapan berbeda-beda. Umumnya, semakin tinggi suhu, semakin cepat zat cair menguap. Jumlah uap di atas permukaan cairan diukur dari tekanan uapnya. Semakin banyak uap yang ada di atas permukaan cairan, maka tekanan uapnya semakin tinggi. Dalam ruangan tertutup, jumlah uap akan mencapai kondisi maksimum, menciptakan keseimbangan antara penguapan dan pengembunan. Tekanan uap dalam kondisi ini disebut tekanan uap jenuh, mirip dengan saat kita memasak air dalam panci yang tertutup. Jika air sudah mendidih dan panci ditutup rapat, kita bisa melihat air di atas tutup panci karena terjadi proses penguapan dan pengembunan. Namun, jika tutup panci tidak rapat, proses penguapan akan terus berlanjut, menyebabkan peningkatan tekanan uap yang mendorong tutup panci ke atas sehingga tutup panci bergerak-gerak. Penguapan air adalah proses pelepasan molekul-molekul air dari permukaan air. Lalu bagaimana jika ada zat terlarut dalam air? Jika ada zat terlarut dalam air, partikel-partikel zat terlarut tersebut akan menghalangi permukaan air, mengganggu proses penguapan air. Hal ini mengakibatkan berkurangnya jumlah air di atas permukaan air sehingga tekanan uapnya turun. Itulah mengapa tutup panci yang berisi larutan gula memerlukan waktu lebih lama untuk bergerak dibandingkan dengan air biasa. Oke adik-adik, kalian tadi baru saja menyaksikan video pengantar tentang penurunan tekanan uap. Selanjutnya, kakak mau ngajak kalian nih merefleksikan terhadap video yang telah kalian tonton. Di sini ada 3 pertanyaan pemandu untuk kalian jawab di kolom komentar. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penguapan? Kedua, mengapa penguapan dapat terjadi? Dan yang ketiga, menurut adik-adik, mana nih yang lebih besar? Tekanan uap pelarut atau tekanan uap larutan? Yuk, diberikan alasannya ya, jangan lupa. Adik-adikku yang hebat, kakak ucapkan selamat nih buat kamu yang telah menuliskan refleksi terhadap video tersebut di kolom komentar. Nah, selanjutnya mari kita
eksplorasi secara mendalam tentang konsep penurunan tekanan uap. Selamat belajar ya adik-adik, dan semangat terus menyongsong masa depan. Adik-adik, coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada disediakan 2 buah wadah. Yang pertama berisi pelarut murni, kemudian wadah yang kedua itu berisi larutan. Nah, apa yang terjadi nih pada tekanan uap pelarut ketika kita menambahkan suatu zat larut ke dalam suatu larutan? Nah, clue-nya juga bisa kita lihat dari video sebelumnya ya adik-adik sekalian. Jadi kalau kita lihat dari konsep yang sudah disampaikan di video pengantar tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya tekanan uap pelarut menjadi rendah ketika ke dalam pelarut itu ditambahkan suatu zat larut. Kenapa hal itu terjadi? Dengan adanya keberadaan zat larut di dekat permukaan akan menghalangi molekul-molekul pelarut untuk menguap. Hal inilah yang menyebabkan berkurangnya uap yang dihasilkan dari larutan. Nah, uap dari larutan itu menjadi lebih sedikit dibandingkan uap dari pelarut murni. Sehingga dengan demikian terjadilah selisih antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap pelarut tersebut di atas larutannya. Inilah yang kita sebut penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap itu disimbolkan dengan delta P sama dengan P0 kurang P, di mana P0 itu adalah merupakan tekanan uap pelarut murni, sementara P itu adalah merupakan tekanan uap larutan jenuh. Nah, dapatkah kita menentukan berapa besar tekanan uap larutan jenuh? Jawabannya dapat adik-adik sekalian. Bagaimana caranya? Kita turunkan dari hukum Raoult, di mana Raoult menyatakan bahwasanya tekanan uap larutan jenuh itu sebanding dengan fraksi mol pelarut dengan tekanan uap pelarut murninya. Atau kalau kita nyatakan ke dalam persamaan matematika, dapat kita tulis P sama dengan X pelarut dikali dengan P0. Nah, apabila harga P yang ada di dalam persamaan ini kita substitusikan ke dalam rumus penurunan tekanan uap ya, di dalam delta P sama dengan P0 kurang P ini ya, kita substitusikan dia kemari, maka nanti kita akan mendapatkan persamaan yang baru. Nah, jadi ketika kita substitusikan harga P yang terdapat di dalam persamaan Raoult tadi ke dalam rumus penentuan delta P, maka dia menjadi delta P sama dengan P0 kurang P0 kali X pelarut. Jadi ini P0 kali X pelarut ini adalah merupakan apa? Merupakan persamaan hukum Raoult dalam penentuan tekanan uap larutan jenuh. Nah, selanjutnya P0 kurang P0 kali X pelarut ini bisa kita sederhanakan menjadi P0 kali 1 kurang X pelarut ya, P0 kali 1 kurang X pelarut. Nah, adik-adik masih ingat di dalam materi fraksi mol, di sana ada diuraikan bahwasanya hasil daripada fraksi mol pelarut ditambah dengan fraksi mol zat larut itu adalah sama dengan 1. Nah, kalau kita gunakan persamaan ini, maka nilai dari 1 kurang X pelarut ini dapat kita konversi menjadi apa? Menjadi X zat larut. Jadi ini X pelarutnya kita pindahkan kan ke sebelah kanan, sehingga jadi menjadi bernilai negatif ya, 1 kurang
X pelarut, yaitu X zat larut, ya kan? Menunjukkan X zat larut atau fraksi mol zat larut. Nah, selanjutnya ini bisa kita konversikan, ya kan, menjadi apa? X zat larut, sehingga dapat kita tulis delta P sama dengan P0 kali X zat larut, di mana fraksi mol zat larut itu adalah merupakan apa? Perbandingan antara jumlah mol zat larut terhadap total keseluruhan campurannya, yaitu antara jumlah mol zat larut ditambah dengan jumlah mol pelarutnya, seperti itu. Oke, bagaimana adik sekalian? Paham nggak nih? Baik adik-adik, biar kalian semakin paham nih dalam perhitungan penentuan tekanan uap larutan jenuh dan penentuan penurunan tekanan uap, mari perhatikan contoh soal berikut. Silakan disimak baik-baik ya adik-adik sekalian, biar kalian semakin paham. Oke? Sebanyak 6 gram urea CONH2 2 kali dilarutkan dalam 180 gram air. Bila tekanan uap air murni pada saat itu 10 cm Hg, tentukan 1. Penurunan tekanan uap larutan. 2. Tekanan uap larutan. Mr urea sama dengan 60 dan Mr air sama dengan 18. Oke, baik adik-adik, mari kita bahas bersama nih. Jadi kalau kita amati soal tersebut, ada 2 zat yang akan dicampurkan, di mana urea dilarutkan di dalam air. Jadi dalam hal ini urea sebagai zat terlarut, sementara air adalah pelarut, ya, pelarut. Nah, berapa diketahui banyaknya urea yang akan dilarutkan? Ada sebanyak 6 gram. Ya, massa CONH2 2 kalinya adalah 6 gram. Kemudian air disediakan 180 gram. Mr urea itu sama dengan 60 dan Mr air adalah 18. Kemudian di sini juga bisa kita lihat diketahui tekanan uap air murni pada saat itu adalah 10 cm Hg, ya kan? Nah, pertanyaannya, berapa penurunan tekanan uap larutan dan berapa tekanan uap larutan? Oke, baik. Ini dapat kita selesaikan ya. Nah, di penjelasan sebelumnya kakak tadi telah menyampaikan bahwasanya besaran tekanan uap larutan itu adalah, ya, besaran penurunan tekanan uap itu sebanding dengan fraksi mol zat larut dan tekanan uap pelarut murninya, ya kan? Nah, jadi di dalam soal ini sudah ditentukan berapa harga P0-nya. P0 adalah tekanan uap pelarut murni, dalam hal ini adalah air murni, ya kan? Itu sebesar 10 cm Hg. Sementara fraksi mol terlarutnya tidak diketahui. Nah, ini bisa kita cari ya dengan cara menentukan terlebih dahulu mol masing-masing zat yang akan dicampurkan di dalam larutan tersebut. Jadi urea diketahui ada 6 gram, ya kan? Nah, untuk merubah massa urea ini menjadi mol, kita ingat kembali materi stoichiometri, di mana massa urea itu kita bagi dia dengan MR-nya 60. Ini diketahui 60 kan? Jadi 6 dibagi 60 sama dengan 0,1 mol. Sementara air itu ada 180 gram. Berapa mol dia? Oke, sama konsepnya seperti menentukan mol urea tadi. Jadi massa air yang disediakan ini kita bagi dia dengan massa molekul relatifnya, diketahui sama dengan 18. Maka dapat kita tulis 180
dibagi dengan 18. Diperolehlah 10 mol. Nah, oleh karena mol urea dan mol air telah kita konversi dari masanya, selanjutnya kita tentukan fraksi mol terlarutnya atau X urea. Ya. Jadi, ini karena fraksi mol terlarut yang mau kita cari, ya kan? Maka jangan sampai salah memasukkan rumus. Karena fraksi mol urea yang mau kita cari, maka yang di atas adalah mol urea, bukan mol air. Ya kan? Tapi kalau dia tadi pelarutnya yang ditanya, maka di atas kita masukkan adalah mol pelarutnya atau air. Jelas ya? Jadi adik-adik jangan sampai salah masukkan data ya, harus sinkron dia. Kalau urea yang ditanya, maka molnya harus urea juga di atasnya. Oke. Jadi dapat kita tulis di sini menjadi 0,1 mol dibagi dia dengan 0,1 ditambah 10. Jadi totalnya ini ya, campurannya, larutannya. Itulah dia. Maka didapatlah 0,01 ya, tanpa satuan ya, karena kan mol banding mol kan itu habis ya. Molnya ya, tewas. Nah, seperti itu. Nah, karena sudah kita dapat nih berapa besar fraksi mol terlarutnya atau fraksi mol ureanya. Selanjutnya kita tinggal masukkan datanya semua ke dalam persamaan ini, di mana delta P itu kan sebanding dengan fraksi mol terlarut dan tekanan uap pelarut murninya. Jadi fraksi molnya kan 0,01 nih, P0-nya 10 ini ya dari data soal, maka didapatlah delta P-nya sama dengan 0,1 cm Hg. Oke ya, gampang kan? Kita lanjut. Pertanyaan kedua, berapa tekanan uap larutan? Berapa tekanan uap larutan? Nah, jadi sebenarnya nih bisa kita pakai persamaan Raoult, di mana tekanan uap larutan itu kan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap pelarut murninya. Nah, cuman ini bisa kita buat menjadi lebih mudah ya. Kita cukup turunkan dari persamaan daripada delta P. Tadi sudah kita bahas bersama ya, adik sekalian, bahwasanya tekanan uap pelarut murni itu lebih besar dari tekanan uap larutannya, ya kan? Sehingga dapat dinyatakan delta P sama dengan P0 kurang P, ya kan? Nah, ini kan tadi di soal nomor 1 sudah kita dapat nih, delta P-nya kan 0,1 cm Hg. Kemudian tekanan uap air murninya itu 10 ya kan, P0-nya ya kan? Maka kita tinggal mencari P, sehingga dapat kita buat P sama dengan P0 kurang delta P ya. Jadi 10 kurang 0,1 didapatlah tekanan uap larutannya adalah 9,9 cm Hg. Oke, gampang bukan? Pasti gampang dong ya kan? Semua pasti mudah kalau bersama channel Duo Chemistry. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar ya adik-adik sekalian ya. Ya, biar kita sama-sama berdiskusi. Oke? Panas-panas Rehat jalan sejenak, atuh, yuk. haus banget nih mumpung ada es buah. Rehat sejenak. Soalnya yuk. di sini nih tersedia nih tulisannya ada tersedia Rehat es sejenak, buah, yuk. berarti es sama buah. es sama buah. Rehat Ada es sejenak, durian, berarti es sama. Es sama duren. Lah Rehat kalau es sejenak, batu, yuk. Es sama batu, Om. Rehat sejenak yuk. ngemut-ngemut batu dong. Iya, batu Ya, Kak. kali. Rehat sejenak Satu. yuk. Es Oke. buah. Bentar ya, Om. Waduh, Rehat haus banget sejenak, yuk. ngelak ini. Panasnya por. Rehat sejenak Ibu yuk. udah lama nih kerja Rehat jualan sejenak, es yuk. buah. Udah 15 tahun, Om. Wah, lama ya. Rehat sejenak Suami yuk. ibu di mana? Suami saya alhamdulillah Rehat di sejenak, DPR. yuk. Oh, di DPR. Anak-anak Rehat Anak saya sejenak ada yuk. 2, Om. Satu di Pertamina, satu lagi di Kejaksaan. Rehat sejenak Wah, yuk. hebat ya. Sukses semua. Rehat Ya, sejenak yuk. alhamdulillah lah, Om. Iya. Lumayan lah. Rehat sejenak yuk. Tapi kok ibu kok jualan Rehat es buah? sejenak yuk. Ya nggak apa-apa lah, Om. Emang kenapa? Rehat Yang penting kan sejenak, yuk. halal.
Ya iya sih, maksudku ini kan Rehat sejenak suami ibu kerja di DPR. Rehat sejenak Nah, ibu yuk. ada dua, satu di Kejaksaan, satu Rehat di sejenak Pertamina. Lah kok mereka bolehin ibu Rehat jualan es sejenak yuk. panas gini? Ya sama aja lah Om, Rehat mereka di sana sejenak juga yuk. panas-panasan. Maksudnya? Rehat sejenak Iya yuk. sama aja, mereka di sana juga jualan es buah Om. Rehat sejenak yuk. Rehat sejenak Ternyata yuk. kami mawon keluarga es buah. Rehat sejenak yuk. Hahaha. Bagaimana adik-adik? Setelah menyaksikan video lucu tadi, ya semoga bisa memberikan adik-adik semakin refresh ya, relax untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya sebagai uji umpan balik ya dari materi yang telah kakak sampaikan, saya ingin mengajak adik-adik untuk mengerjakan latihan berikut. Silakan tulis jawabannya, ya jawaban akhir saja pun boleh, nggak ada masalah, di kolom komentar. Oke ya. Soal nomor 1, 50 gram zat X dilarutkan dalam 900 gram air, di mana mR air sama dengan 18. Ternyata tekanan uap larutan menjadi 755 mm Hg. Jika tekanan uap air murni sebesar 760 mm Hg, tentukan massa molekul relatif zat X tersebut. Soal nomor 2, suatu larutan mengandung 18% massa glukosa. Bila tekanan uap air pada suhu 250 derajat Celcius sama dengan 23,76 mm Hg. Maaf, diralat pada suhu 25 derajat Celcius sama dengan 23,76 mm Hg. Hitunglah tekanan uap larutan. Jika mR glukosa sama dengan 180 dan mR air sama dengan 18. Kemudian soal terakhir, soal nomor 3 nih. Agar diperoleh nih larutan urea dengan tekanan uap 2 mm Hg lebih rendah daripada tekanan uap air jenuh pada suhu 25 derajat Celcius, yaitu 23,76 mm Hg. Tentukanlah berapa gram urea yang ditambahkan ke dalam 100 gram air, di mana mR urea sama dengan 60 dan mR air sama dengan 18. Oke, adik-adik, silakan menyelesaikan soal-soal ini. Ulangi kembali video kakak supaya kamu bisa menyelesaikan soal ini dengan cepat dan tepat. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita sehat selalu dan tetap dukung terus channel kakak ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe agar kakak semakin semangat membuat konten-konten edukasi yang bermanfaat buat kita semua. Bye-bye.